wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tahir Siregar. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Pergamba. Di video ini, saya akan menjelaskan materi bab 2 kelas 10, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah guru pembimbing saya. Baik, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Dan juga jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Baik, yang pertama saya akan membahas Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi merupakan sebuah pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara. Konstitusi dipersiapkan sebelum ataupun sesudah suatu negara itu berdiri. Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dalam sebuah negara. Kedua, saya akan membahas lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Lembaga legislatif ini adalah lembaga yang membuat suatu aturan atau undang-undang. Sedangkan lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan aturan ataupun undang-undang. Sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya aturan ataupun juga undang-undang. Jadi, lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan di lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan juga Menteri. Sedangkan di lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Ketiga, saya akan membahas tujuan dari konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang paling tinggi. Jadi, tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat, saya akan membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan pasal 27, yaitu yang berisi tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, hak asasi manusia yang terkait dalam pasal 28A hingga pasal 28C, yang salah satunya berisi tentang setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketiga, agama yang terkait dengan pasal 29 yang berisi tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 4. Bela negara yang terkait dengan pasal 30 yang berisi tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 5. Pendidikan dan kebudayaan yang terkait dengan pasal 31 dan pasal 32 yang salah satunya berisi tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Keenam, perekonomian nasional dan juga kesejahteraan sosial yang terkait dengan pasal 33 dan pasal 34 yang salah satunya berisi tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 5. Saya akan membahas tentang norma. Norma terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama ada norma susila, yang kedua norma sosial, yang ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari dalam hati nurani manusia. Kedua adalah norma sosial. Norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat adalah norma hukum.
Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari atau yang dibuat dari pemerintah ataupun DPR.